Oke, suara rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio kelas 12 paket keahlian multimedia. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu lagi gitu ya pada siang hari ini walaupun dalam keadaan pandemi dan juga online, tetapi semangat kita tidak boleh luntur untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak cek kehadiran dan absen terlebih dahulu ya, karena kita menggunakan Google Meet untuk mengefisienkan waktu juga. Bapak menggunakan sistem absen otomatis, yakni Google Meet Attendance List, extension dari Google Chrome. Jadi nanti terlihat gitu ya, kalian masuk ke dalam Meet pada jam berapa dan berapa lama kalian berada di stay di Meet ini. Jadi mempermudah untuk absensi. Tapi harapan Bapak gitu ya, walaupun online seperti ini, kalian bisa mengikuti dan memperhatikan kegiatan KBM pada hari ini dari awal sampai akhir. Silakan untuk on cam jika berkenan, silakan raise hand terlebih dahulu jika ingin ke toilet ataupun bertanya. Karena penting sekali etika yang harus diterapkan walaupun keadaan KBM seperti ini, etika ini sangat penting gitu ya dan menjadi sikap pertimbangan penilaian terutama pada penilaian sikap. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai proses perekaman audio dan penyajian hasil rekaman audio. Kita juga telah belajar mengenai peralatan perekam audio ataupun hardware-nya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan mengolah apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita akan mengolah hasil rekaman dan cara menyajikannya. Nah, biasanya setelah rekaman nih, podcast misalkan ataupun vokal nyanyi, ataupun hasil rekaman dubbing. Nah, biasanya masalah apa nih yang sering kita temukan pada hasil rekaman kita? Biasanya apa nih anak-anak? Ada yang tahu? Ya, baik. Betul sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk Ahmad gitu ya. Sepertinya Ahmad sering belajar nih dan ingin tahu mengenai audio nih ya. Oke, betul sekali ya. Masalah yang sering ditemukan pada hasil kualitas rekaman audio yang pertama betul yaitu noise. Yang kedua, suara atau volume rekamannya kecil. Yang ketiga itu bitrate ataupun kualitas audionya rendah. Yang keempat, yakni ya mungkin suara yang tidak diinginkan gitu ya, betul sekali. Mungkin noise juga yang sering kita temukan pada hasil rekaman audio yang kita rekam. Nah, jadi kali ini kita akan memahami proses perbaikan kualitas audio, yakni lebih spesifiknya ke perbaikan noise atau sering disebut noise reduction. Tapi sebelum kita mengolah atau mempraktikkan hasil rekaman suara kita, terlebih dahulu kita harus mengenal yang namanya Digital Audio Workstation ataupun aplikasi pengolah suaranya. Tapi Bapak ingatkan terlebih dahulu ya, kita belajar mengolah bahan mentah gitu yang nantinya akan menjadi bahan yang siap dipakai. Jadi walaupun kita memperbaiki gitu ya, mengurangi noise pada rekaman audio, misalkan Bapak beri studi kasus. Ada misalkan ada yang rekaman nyanyi ataupun dubbing untuk sebuah animasi atau film. Misalkan, kenapa sih Pak ketika rekaman animasi voice over gitu ya, rekaman saya hasil noise-nya ini kencang sekali gitu, tapi suara saya kecil Pak. Nah, itu biasanya mikrofonnya yang memang jelek ataupun settingan rekamannya yang salah. Apakah kualitas file format audio dan bitrate-nya di setting rendah, bahkan format file juga berpengaruh gitu pada kualitas kejernihan audio. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa saja format file audio yang kalian ketahui? Oke, betul. Baik. Itu yang lumrah ya, yang sering kita temui yaitu MP3, WAV, OGG. Sebenarnya masih banyak ya format file audio. Cuman itu yang bakal sering kita temui yaitu MP3, WAV, ACC, OGG, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi balik lagi yang tadi Bapak bahas gitu ya, bahan mentahnya sudah jelek gitu ya, rekamannya sudah jelek, kita paksa buat jadi bagus, masih bisa kita olah, tapi berbeda mungkin dengan mikrofon ataupun alat rekam yang memang mahal atau bagus gitu ya. Makanya pertemuan kali ini adalah solusi bagi kita jika memang gear rekaman kita tidak bagus nih, tapi
kita bisa memaksimalkan hasil rekaman kita gitu ya, kita olah. Oke, biasanya nih kita mengolah hasil rekaman audio, kita menggunakan software apa? Ada yang tahu kira-kira anak-anak? Oke, betul. Baik. Ya, itu salah satunya ya Adobe Audition dan juga Audacity. Selain itu mungkin ada FL Studio, Studio One, Ableton Live gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi tuh ya software pengolah audio. Nah, oke, setelah mungkin kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, Bapak harap gitu ya kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan dipelajari oleh kalian. Kalian akan mempelajari mengenai FL Studio, Adobe Audition, Audacity gitu ya. Kali ini kita akan menggunakan dan mempelajari 3 software pengolah audio tersebut. Kalian nanti akan membuat kelompok gitu ya, diskusi secara langsung sekarang gitu ya, minimal 3 orang. Setelah nanti mengamati, mendiskusi, menganalisis, dan mempraktikkan, nanti kalian mampu menjelaskan perbaikan kualitas audio, mengidentifikasi tata cara perbaikan kualitas audio, dan juga menerapkan dan bereksperimen perbaikan kualitas audio nantinya pada sebuah tugas video presentasi kelompok nantinya ya. Dan untuk pertemuan kali ini nanti akan ada sedikit quiz esai agar tahu gitu ya sejauh mana pemahaman kalian mengenai perbaikan kualitas audio. Kalian juga nanti boleh search gitu ya di internet dan berdiskusi untuk tugas yang akan diberikan nantinya. Untuk sumber yang bisa digunakan, kalian bisa akses beberapa modul yang Bapak berikan gitu ya di classroom nantinya. Di antaranya ada modul Adobe Audition, lalu ada FL Studio dan juga Audacity gitu ya. Terdapat juga referensi beberapa buku nih. Jika kalian minat membeli dan menambah referensi, silahkan beli bukunya. Oke, anak-anak langsung saja kita akan mengenal aplikasi pengolah audio lebih jauh nih. Yang pertama ada FL Studio. Nih, FL Studio ini adalah aplikasi pengolah audio yang digunakan untuk merekam, mengubah, memanipulasi, dan membuat audio. FL Studio ini juga dikembangkan oleh perusahaan bernama ImageLine pada tahun 2014 gitu ya. FL Studio ini juga termasuk aplikasi audio yang di dunia ini banyak gitu ya peminatnya. Karena mungkin cara penggunaannya atau tampilannya yang sangat mudah dipahami. Nah, kalau kalian mungkin sering belajar, sering menggunakan software audio gitu ya, FL Studio ini dulunya namanya ini Fruity Loop Studio ya, sebelum akhirnya resmi mengganti namanya menjadi FL Studio. Jadi aplikasi ini juga cukup komplit untuk memproduksi audio, terutama musik ya anak-anak. Banyak juga fitur yang disuguhkan dan memberi kita kemudahan untuk mengolah audio ataupun musik karena dilengkapi dengan berbagai plugin ataupun ya bawaan aplikasinya gitu ya. Salah satunya adalah kemudahan bagi kita untuk membuat musik tanpa menggunakan alat musik asli ya. FL Studio ini juga memiliki antarmuka ataupun user interface yang sangat responsif dan terorganisir. Jadi bagi kalian gitu ya yang baru saja mencoba aplikasi ini gitu, ini nantinya akan sangat cepat mengetahui tata letak di dalam aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya ada Adobe Audition. Nah, Audition ini adalah aplikasi pengolah suara milik Adobe Family ya, produk Adobe. Karena mungkin kalian sering menggunakan After Effects, Premiere Pro. Nah, ini adalah salah satu software yang memang terintegrasi secara langsung gitu ya, dynamic. Jadi dengan fasilitas pengolah audio atau suara ini nanti di Adobe Audition sendiri gitu ya, bisa melakukan perekaman suara, editing suara, menambah efek, dan juga menggabungkan berbagai track suara menjadi satu track, sekaligus menyimpan proyeknya ini dengan berbagai format audio yang tadi gitu ya. Kelebihannya mungkin Adobe Audition ini antar mukanya cukup ramah juga, performa aplikasinya yang cukup baik, kemampuan restorasi audionya yang dihasilkan sangat baik gitu ya, dan sebenarnya banyak juga macam-macam sound effect yang memungkinkan kita untuk menambah beragam efek suara gitu ya. Mungkin untuk kekurangannya sendiri yakni tombol kontrolnya yang sulit dioperasikan gitu ya oleh pengguna awal, dan pasti juga kalian butuh waktu gitu ya untuk penyesuaian pemahamannya. Dan positifnya ini kalau kalian menggunakan Adobe Audition gitu ya, manfaatnya
ataupun kelebihannya gitu ya. Adobe Audition ini pasti terintegrasi dengan software Adobe lainnya seperti Premiere Pro dan juga Audition gitu ya. Dan juga After Effects. Jadi kalian sedang mengedit video, kalian secara tidak langsung bisa dynamic ke Adobe Audition. Jadi tidak perlu buka tutup aplikasi yang lain. Oke, selanjutnya ada Audacity nih, yakni aplikasi pengolah audio. Ini sama seperti FL Studio dan juga Adobe ya. Bisa trimming, memotong, juga menghilangkan, mereka mengedit, memanipulasi dan juga efek-efek lain gitu ya. Tapi perbedaan dari kedua aplikasi ini, si Audacity ini gratis, anak-anak tidak berbayar dan juga tidak usah berlangganan seperti FL Studio ataupun Adobe Audition. Jadi sangat user compatible lah untuk kalian memang mungkin pengguna awam gitu ya. Antar mukanya juga sangat ramah dan juga mudah dipahami gitu ya. Oke, setelah kalian memperhatikan tadi, ada yang ingin bertanya ataupun bisa menyimpulkan dengan presentasi? Oke, baik. Siap. Oke, Ahmad silakan. Oke. Oke, nah setelah Oke, sip. Oke, nah setelah dari penjelasan Ahmad yang telah disampaikan gitu ya, tadi ada yang ingin bertanya dan menambahkan? Oke, silahkan yang Raisen, Udin. Oke, oke baik. Oke, terima kasih pada Ahmad yang bisa memaparkan dan menyimpulkan tentang bagaimana kita mengolah hasil audio ya. Juga terima kasih juga kepada Udin untuk bertanya kepada Ahmad dan tambahannya dari kalian semua. Oke, ada yang akan bertanya lagi mungkin? Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin diskusi nantinya akan dilanjutkan oleh tugas yang Bapak berikan nantinya. Eh, Nanti kalian observasi gitu ya, yang telah disampaikan oleh Bapak dan juga teman kalian tadi. Mungkin karena waktunya terbatas juga ya dan tidak memungkinkan. Nanti hasil observasi kalian pada pertemuan kali ini dibuat menjadi video presentasi explainer. Oke, setelah apa yang telah kita bahas dari awal, mungkin Bapak akan menarik kesimpulannya bahwasannya memperbaiki kualitas audio itu memang sangat penting anak-anak, apalagi untuk kita gitu ya, sangat penting sekali gitu ya untuk sebagai siswa multimedia yang nantinya akan terjun ke industri gitu ya. Sangat penting sekali belajar audio ini, apalagi terkait dengan audio visual gitu ya. Nanti misalkan film ataupun animasi itu bakalan tidak bagus jika salah satu elemennya hilang atau kurang menarik gitu ya, apalagi multimedia. Bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah produk multimedia yang dimana kita tahu produk multimedia itu biasanya terdapat visual dan juga audionya. Baik, untuk mungkin sekian mungkin pertemuan kali ini. Untuk kuisnya Bapak kirim di kolom chat. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Jika mungkin ada pertanyaan lanjutan gitu ya, boleh silahkan langsung bertanya kepada Bapak melalui Japri gitu ya, untuk mungkin pertemuan selanjutnya juga. Karena kita telah membahas perbaikan kualitas audio, pertemuan selanjutnya adalah bagaimana cara menciptakan sebuah track audio digital untuk pemahaman mengenai pembuatan track audio gitu ya. Mungkin sekian saja dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sehat-sehat semuanya.